Salam semuanya, perkenalkan saya Ernesto Vincenzo Abigail Stompul, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan NIM 24400500061. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengganti ujian tengah semester dengan mata kuliah Hukum Agraria yang dimana dosen pengampunya adalah Ibu Diana Mana Pitupulu. Jadi di video ini saya akan membahas salah satu topik penting dalam hukum agraria, yaitu hak guna bangunan dan hak pakai di atas hak milik. Mungkin topik ini terdengar teknis, tapi sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita perhatikan, banyak bangunan seperti gedung, ruko, atau apartemen yang dimana itu berdiri di atas tanah, tapi tanah itu bukan milik dari pemilik bangunannya. Nah, hubungan hukum seperti inilah yang diatur oleh negara melalui ketentuan tentang hak guna bangunan dan hak pakai di atas hak milik. Jadi dalam video ini mungkin saya akan mencoba menjelaskan secara sederhana apa makna kedua hak tersebut, bagaimana cara berlakunya, dan mengapa keduanya itu penting dalam sistem hukum tanah di Indonesia. Mungkin kita berbicara sekilas lah tentang hukum agraria. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai hukum agraria di Indonesia, dasarnya sudah dipastikan dan tidak lain adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau yang sering kita sebut Undang-Undang Pokok Agraria yang disingkat UU-PA. Nah, undang-undang ini menggantikan sistem hukum tanah kolonial dan menjadi dasar dari seluruh pengaturan pertanahan di Indonesia. UU-PA berangkat dari prinsip yang diambil dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Yang artinya, negara memiliki kewenangan untuk mengatur penggunaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia. Namun, penguasaan oleh negara ini bukan berarti negara memiliki semuanya secara mutlak. Negara berperan sebagai pengatur dan pelindung yang memastikan agar tanah itu dimanfaatkan secara adil, merata, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, dari prinsip inilah lahir berbagai hak atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Nah, dua diantaranya seperti hak guna bangunan dan hak pakai itu adalah jenis hak yang bisa diberikan di atas tanah milik orang lain. Dan disinilah letak keunikannya. Mungkin sekarang kita bahas dulu tentang hak guna bangunan atau yang sering disebut HGB, singkatannya lah itu. Ya, secara sederhana, hak guna bangunan ini adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Jadi hak ini tuh diberikan untuk jangka waktu tertentu, bukan berarti selamanya ya. Dan biasanya itu maksimal 30 tahun. Dan itu bisa diperpanjang lagi hingga 20 tahun, tapi itu tergantung kesepakatan dari para pihak atau kebijakan dari pemerintahnya. Yang artinya seseorang atau badan hukum itu boleh membangun dan memiliki bangunan di atas tanah milik orang lain. Tapi tetap harus ada perjanjian yang sah antara kedua belah pihak. Nah, perjanjian ini itu dibuat di hadapan PPAT, yaitu pejabat pembuat akta tanah, yang dimana dia adalah seorang pejabat resmi yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik terkait perbuatan hukum atas tanah, seperti jual beli, hibah, atau pemberian hak guna bangunan. Sebagai contoh mungkin seperti ini.
Kita bayangkan ada seorang pengusaha yang ingin membangun komplek ruko di atas lahan strategis, tapi tanah itu milik orang lain. Nah, daripada ia membeli tanah yang harganya mungkin sangat mahal lah, pengusaha tersebut bisa membuat perjanjian hak guna bangunan dengan si pemilik tanah. Nah, dengan begitu dia berhak membangun, terus memiliki dan menggunakan bangunannya selama jangka waktu yang telah disepakati. Namun, setelah masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang, tanah dan bangunan itu kembali ke si pemilik tanah kecuali ada kesepakatan baru. Inilah salah satu hal penting dalam hak guna bangunan, yang dimana haknya itu bersifat sementara tetapi dilindungi oleh hukum. Hak guna bangunan ini mempunyai nilai ekonomi yang tinggi karena sering digunakan dalam pembangunan perumahan, terus apartemen, gedung perkantoran, hingga mungkin pusat perbelanjaan. Nah, dan agar hal ini tuh sah secara hukum, hak ini harus didaftarkan ke kantor pertanahan, atau mungkin yang bisa kita sebut, yang kita kenal sebagai Badan Pertanahan Nasional. Nah, dari pendaftaran inilah yang menjadi bukti kuat bahwa seseorang secara sah memiliki hak atas bangunan tersebut di atas tanah milik orang lain. Terus selanjutnya kita mungkin bahas ke hak pakai di atas hak milik. Nah, kalau tadi kan hak guna bangunan itu memberikan hak untuk membangun dan memiliki bangunan. Maka hak pakai memberikan hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah milik orang lain. Hak pakai ini itu biasanya digunakan dalam berbagai tujuan, bisa untuk keperluan pribadi, sosial, maupun kegiatan usaha tertentu. Seseorang bisa memiliki tanah milik orang lain tanpa harus memilikinya, asalkan ada perjanjian yang sah. Contohnya mungkin seperti ini. Seseorang mungkin diizinkan menggunakan sebidang tanah untuk membuka usaha kecil, membangun tempat tinggal sementara, atau bahkan ada keperluan sosial lah untuk seperti mendirikan sekolah, gereja, masjid, atau yayasan. Nah, hak pakai juga bisa diberikan kepada warga negara asing juga, yang dimana mungkin WNA ini memutuskan untuk tinggal di Indonesia. Namun karena ketentuan hukum dari Indonesia itu mengatur bahwa WNA tidak dapat memiliki tanah dengan status hak milik, maka mereka hanya bisa memiliki rumah atau bangunan dengan status hak pakai di atas hak miliknya WNI. Sama seperti HGB, perjanjian hak pakai ini juga dibuat di hadapan PPAT dan itu didaftarkan di kantor pertanahan. Jadi setelah terdaftar, barulah hak tersebut diakui oleh negara dan memiliki kekuatan hukum penuh. Perbedaan utamanya dengan HGB itu terletak pada tujuan dan sifat haknya, yang dimana hak guna bangunan memberikan hak untuk membangun dan memiliki bangunan di atas tanah orang lain, sementara hak pakai hanya memberi hak untuk menggunakan atau memanfaatkan tanah tersebut tanpa hak kepemilikan atas bangunannya itu secara penuh. Nah, baik hak guna bangunan maupun hak pakai di atas hak milik itu keduanya wajib didaftarkan di kantor pertanahan. Nah, pendaftaran itu bukan hanya sekadar formalitas ya, tapi juga mempunyai makna penting dalam sistem pertanahan di Indonesia. Melalui pendaftaran, pemegang hak akan memperoleh sertifikat tanah, yang dimana sertifikat tersebut dapat menjadi alat bukti resmi bahwa dia memiliki hak atas tanah atau bangunan tersebut selama jangka waktu tertentu. Dan sertifikat ini tuh dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional
dan di dalamnya tercantum data lengkap mengenai tanah yang itu seperti luasnya, batas-batasnya, lokasi, serta nama pemegang hak. Proses ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi para pihak. Nah, tanpa pendaftaran, status hukum suatu tanah bisa dipertanyakan. Dan hal tersebut itu rentan menimbulkan sengketa di kemudian hari. Jadi saat ini tuh pemerintah juga sedang mengembangkan sistem sertifikat elektronik di mana data tanah dan bangunan itu disimpan dalam bentuk digital. Dan sistem ini tuh bertujuan mempercepat pelayanan publik, terus mencegah pemalsuan dan mendukung transparansi administrasi pertanahan. Jadi walaupun formatnya berubah nih menjadi digital, ya nilai hukumnya tetap sama seperti sertifikat biasa, yang dimana sertifikat itu menjadi alat bukti yang kuat dan sah di mata hukum. Mungkin untuk memudahkan pemahaman, saya bisa memberikan contoh sederhana lah. Misalnya ada seseorang yang memiliki tanah di lokasi strategis, tapi dia nggak punya cukup modal untuk membangun gedung. Kemudian datanglah seorang pengusaha yang tertarik membangun hotel di tanah tersebut. Terus setelah itu ya mereka membuat perjanjian hak guna bangunan di atas hak milik ya selama 25 tahun. Nah, selama periode itu ya pengusaha berhak mengelola, terus menyewa dan sebagainya macamnya dan mendapatkan keuntungan dari hotel tersebut. Namun setelah masa berlakunya itu udah habis dan mungkin dia tidak memperpanjang masa berlakunya, maka seluruh bangunan dan tanah itu kembali ke si pemilik tanah. Dari sinilah terlihat bahwa bagaimana hukum agraria itu membuka ruang kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan tanpa harus memindahkan kepemilikan tanah. Saya sebagai mahasiswa hukum justru melihat bahwa sistem ini tuh menunjukkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan sosial. Jadi hukum agraria di Indonesia itu nggak hanya berbicara tentang siapa yang memiliki tanah, tetapi juga bagaimana tanah digunakan agar memberi manfaat bagi banyak orang. Inilah yang bisa disebut dengan fungsi sosial tanah, bahwa setiap hak atas tanah tidak boleh digunakan hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kemakmuran bersama. Nah, dari pembahasan tadi mungkin kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, hak guna bangunan itu memberikan hak kepada seseorang untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah orang lain. Sedangkan hak pakai memberikan hak untuk menggunakan atau memanfaatkan tanah tersebut sesuai perjanjian. Keduanya itu bersifat sementara dan juga itu harus dibuat dengan akta di hadapan PPAT dan wajib didaftarkan di BPN agar hal tersebut itu memiliki kekuatan hukum. Nah, dengan adanya dua hak ini, hukum agraria Indonesia itu berusaha menyeimbangkan kepemilikan pribadi, kepastian hukum, dan kepentingan sosial. Jujur, bagi saya pribadi, mempelajari hak guna bangunan dan hak pakai itu bukan hanya soal memahami pasal atau jangka waktu hak, tetapi juga tentang memahami nilai keadilan di balik pengaturan tanah. Jadi tanah itu nggak hanya dilihat sebagai benda ekonomi, tetapi juga sebagai alat pemerataan dan kesejahteraan dari masyarakat. Nah, karena kita sudah di penghujung video, terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman memahami bagaimana
hak guna bangunan, dan hak pakai di atas hak milik diatur dan diterapkan dalam hukum agraria di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa gunakan tanah dengan bijak. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila.